Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi, meneruskan topik yang kemarin kita sempat bahas sedikit. Kita coba detailkan. Kali ini masih melanjutkan yang kemarin. Kita coba detailkan beberapa contoh, beberapa konsep kita detailkan supaya kita nanti setelah bagian ini bisa move ke tools yang lain untuk menjelaskan, sekali lagi menjelaskan konsep antara strategi dan inovasi. Oke, baik. Saya lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas mengenai hubungan antara strategi dan inovasi menggunakan alat bantunya, menggunakan tools basic Kinematics, dan juga kemudian innovation life cycle model. Nah, kita coba flashback sedikit mengenai kemarin yang kita bahas bahwa uh, sebuah SPU atau sebuah produk itu perjalanannya mulai dari dilahirkan atau embryonic, tumbuh, growth, kemudian shake out, mature dan decline itu melewati kuadran-kuadran yang ada di basic Kinematics, dari question mark ketika dia berada di fase embryonic dan growth, dan juga kemudian stars ketika shake out dan mulai mature, dan kemudian decline itu berada di fase cash cow. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa setiap tahapan itu, setiap fase itu ada strategi atau rekomendasi inovasi yang disarankan sesuai dengan kondisi persaingan. Seperti itu bisa dilihat di layar. Ketika embryonic dan growth, product innovation lebih ditekankan, kemudian di shake out, product innovation dan proses innovation. Ketika masuk mature, proses innovation dan business model innovation itu disarankan. Berikutnya ketika decline, proses innovation dan product innovation. Product innovation ini harapannya lebih ke arsitektural, radikal atau breakthrough yang bisa menciptakan produk-produk yang mungkin benar-benar baru, dengan teknologi yang lebih baik, kualitasnya lebih baik tapi harganya lebih murah dan sebagainya. Atau architectural innovation, menggunakan teknologi yang ada tapi dikemas sedemikian rupa untuk menyasar pasar lain yang masih membutuhkan produk yang dimiliki sebuah strategic business unit atau sebuah SBU. Itu jadi secara garis besar, summary dari pertemuan kita kemarin adalah seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita nanti akan coba detailkan beberapa strategi atau beberapa inovasi disertai dengan contoh tentu saja. Di kali ini di beberapa tahapan di beberapa tahapan dalam innovation life cycle model, tidak semua tapi lebih fokus ke shake out dan mature stage. Nah, kita mulai. Nah, sebenarnya strategi apa sih kalau kita kami ngomong inovasi, langsung inovasi? Sebenarnya di fase shake out dan mature stage itu strategi apa yang direkomendasikan untuk sebuah strategi bisnis unit atau sebuah produk yang dimiliki sebuah strategi bisnis unit. Nah, kita bicara di sini adalah ada dua gambaran besar, dua strategi besar yang harus dilakukan sebuah SPU untuk pada saat dia berada di shake out atau mature stage. Pertama adalah manage rivalry, yaitu bagaimana dia bisa bertahan di tengah situasi atau persaingan yang sengit. Kemudian juga dia harus bisa menahan pemain baru masuk untuk supaya apa? Supaya tidak memperkeruh situasi, supaya persaingan tidak bertambah sengit, supaya samudranya tidak bertambah merah. Itu dua hal itu yang pertama yang harus dilakukan. Lalu bagaimana caranya manage rivalry dan deter entry? Kita mulai dari deter entry. Apa yang harus dilakukan ketika kita deter entry untuk mencegah pemain baru yang masuk menyasar segmen yang kita sasar juga? Pertama adalah, bukan yang paling mudah, yang paling sederhana adalah maintain excess capacity. Jadi mempertahankan volume supply supaya lebih banyak daripada demand. Kalau sudah seperti itu, biasanya sering kali pemain baru itu mau masuk itu ragu-ragu. Supply sudah banyak, bagaimana saya bisa masuk ke sana, kecuali kemudian si pemain baru itu memang benar-benar bisa menawarkan sebuah value yang unik, diferensiasi yang unik. Dan biasanya itu bisa menarik customer, terutama di segmen-segmen tertentu, biasanya masuk melalui sebuah niche market. Nah, berikutnya adalah price cutting. Salah satu cara pendatang baru masuk adalah melalui low end, biasanya melalui low end.
strategi marketingnya bisa dengan diskon dan sebagainya. Nah, strategi sellingnya. Nah, untuk mencegah itu semua, biasanya incumbent itu juga melakukan price cutting. Nah, bedanya apa kalau kita ngomong price leadership atau cost leadership dan price cutting? Price cutting lebih ke sales strateginya, bagaimana dia menjual tanpa didahului, tanpa ada support dari background productionnya atau background operasinya atau di operasi di belakang layarnya atau proses-proses di belakangnya. Hanya semata-mata price cutting untuk mencegah supaya tidak ada pemain baru masuk, itu tanpa adanya product innovation, tanpa adanya proses innovation. Kalau price cutting seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang paling atas dilihat di layar adalah product proliferation atau menambah variasi produk. Nah, ini salah satu cara yang cukup efektif untuk mencegah si pemain baru masuk, pendatang baru masuk. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan bahwa seringkali produk-produk baru itu masuk ke segmen-segmen yang kosong, segmen-segmen yang tidak terlayani dengan baik, low end atau bahkan di tengah. Kalau kita lihat contoh, nanti kita lihat contoh mobil yang kita sering lihat. Mobil dulu ketika Avanza muncul, Avanza dan jenisnya muncul, itu masuk, dia mengisi segmen yang kosong antara Suzuki Carry, waktu itu Suzuki Carry Extra dan Innova. Tapi bukan beruntung, tapi itu juga sukses by design, tentu saja desain Toyota dan Daihatsu. Dia tahu sebelum itu dimasuki segmen itu, sebelum dimasuki, karena gapnya terlalu jauh antara Carry dan Toyota Kijang waktu itu, hanya ada mobil seperti itu. Nah, dimasukilah produk yang mengisi segmen tersebut, yaitu Avanza dan Xenia. Toyota tidak langsung memproduksi sendiri, tapi bekerjasama dengan Daihatsu yang memang dia lebih mempunyai kompetensi untuk membuat mobil dengan katakanlah low cost seperti itu. Nah, itu bagaimana dia mendisrupsi diri sendiri dengan menambah varian produk untuk mencegah si kompetitor atau disruptor atau new entrant masuk mengisi segmen tersebut. Nah, dalam banyak case juga seperti itu. Saya ambil contoh, ini contoh saya balik sebagai dengan sudut pandang new entrant. Ini contoh bagaimana Honda waktu itu masuk ke pasar US. Pada saat itu 3 orang engineer Honda diminta ke US untuk mengembangkan produk yang laku dijual di US. Nah, hanya saja setelah berbulan-bulan mengamati, melakukan penelitian dan sebagainya, mereka belum berhasil menjual dengan baik, karena memang pasarnya di sana pasarnya adalah motor itu untuk yang size-nya besar-besar, kemudian juga untuk yang perjalanan panjang seperti itu. Nah, core competence Honda pada saat itu belum di sana. Nah, karena memang pada saat itu engineer masih bingung, akhirnya diceritakan bahwa mereka itu melakukan rekreasi atau piknik menggunakan motor Honda yang kecil di pantai-pantai dekat rumah mereka. Nah, mereka dilakukan pada saat weekend. Nah, mereka melakukan itu berapa kali sehingga orang-orang kemudian tertarik. Dia mengajak teman-temannya, mengajak mereka yang kenal, orang-orang yang mereka kenal menggunakan Honda yang cc-nya kecil, digunakan untuk jarak pendek dan hanya digunakan untuk weekend. Nah, itu kan pasarnya niche banget, sempit banget segmennya. Nah, namun dari situ merek Honda justru dikenal. Nah, ketika sudah dikenal, mereka mulai menyasar segmen-segmen yang lain. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kadang-kadang si new entrant atau pemain baru itu masuk melalui niche market, niche segmen tertentu atau segmen low end seperti itu. Makanya penting untuk incumbent atau petahana untuk menjaga variasi produk untuk mencegah si pendatang baru masuk seperti itu. Nah, berikutnya adalah mengenai manage rivalry.
Manage Lively saya tidak ada beberapa hal di bagian kiri. Di bagian kiri kalau kita lihat, atau mungkin di bagian kanan kalau teman-teman dari sisi layarnya di bagian kanan ada price signaling dan capacity control. Saya tidak bahas di sana. Price signaling dan capacity control lebih ke bagaimana si masing-masing pemain itu dalam tanda kutip main mata lah, bagaimana mereka menyesuaikan harga satu sama lain, baik dengan cara yang independen atau tidak saling terkait, atau dengan cara terkait. Hanya saja kalau memang dengan cara terkait, biasanya itu bisa atau berpotensi melanggar undang-undang mengenai persaingan, termasuk dalam kategori kartel dan sebagainya. Makanya saya tidak bahas di sana price signaling dan capacity control. Nah, saya membahas mengenai price leadership. Nah, bagaimana price leadership itu bisa dilakukan? Kalau kita bicara tadi price cutting itu hanya semata-mata memotong harga tanpa adanya desain produk, tanpa adanya effort dalam proses manufacturing, proses selling dan sebagainya, atau proses yang lain untuk supaya cost dari pengadaan barang itu atau production cost, sales dan general admin itu turun. Nah, itu hanya price cutting. Nah, price leadership itu lebih ke sebuah usaha yang terorganisasi dengan baik sehingga sebuah strategic business unit atau SBU bisa mendapatkan production cost yang lebih kecil melalui proses innovation di ranah atau di domain manufacturing atau di bagian sales dan general admin, ataupun juga product innovation. Produknya dilakukan inovasi supaya apa? Supaya prosesnya membutuhkan biaya yang lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, scrap lebih sedikit, defect lebih sedikit. Nah, itu memungkinkan sebuah SBU untuk bersaing secara price dengan lebih sehat, tidak hanya sekedar price cutting. Jadi price-nya ditekan, dampaknya apa? Dampaknya dia bisa berjualan dengan lebih baik, dengan harga lebih kompetitif daripada pesaing, tapi juga marginnya masih ada. Itu melakukan proses innovation dan product innovation. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, di sini Toyota contohnya tadi kan kita bicara mengenai product proliferation untuk mendeter entry, dan juga kemudian price leadership untuk ini ya, untuk manage Lively. Nah, kita ambil contoh Toyota, bagaimana dia menyasar atau membuat produk LCGC, dan bagaimana strateginya itu kita coba jelaskan di sini. Oke, jadi kita coba lihat Toyota, kita coba jelaskan di sini strategi Toyota untuk apa? Untuk menahan atau menghadapi pendatang baru masuk di segmen mobil yang low end. Jadi untuk menghadapi ini Toyota melakukan atau memperbanyak varian produk atau menambah fokus di small car atau low cost car. Nah, bagaimana caranya? Apakah dia langsung memproduksi sendiri, merubah line produknya sendiri? Ternyata salah satu yang dilakukan dia itu adalah itu tadi, strateginya adalah deter entry, menambah varian produk, tapi dia tidak melakukan sendiri. Dia melakukan akuisisi. Dia melakukan akuisisi terhadap Daihatsu, karena Daihatsu mempunyai kompetensi yang lebih baik dalam memproduksi mobil kecil, mobil yang murah. Nah, itu strategi. Dia melakukan inovasi untuk mengeksekusi strategi, yaitu mendeter entry atau menghadang pendatang baru masuk. Tapi inovasi itu tidak dilakukan oleh dia sendiri, tapi dilakukan oleh perusahaan yang dia akuisisi, yaitu Daihatsu. Nah, menarik kan? Inovasinya apa, strateginya apa, inovasinya apa, dan siapa yang melakukan. Nah, ini makanya contoh Toyota ini sering saya gunakan ketika menjelaskan hubungan antara strategi dan inovasi. Nah, kemudian cara yang lain adalah dia juga melakukan proses inovasi. Salah satu proses inovasinya adalah
sebenarnya proses inovasi yang saya sebutkan di sini sudah berjalan sangat lama di Toyota, yaitu proses Kaizen, di mana dia melakukan small innovation atau incremental innovation di proses pekerjaannya, di bagian-bagian tentu saja di bagian-bagian produknya. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi sehingga produknya itu berkualitas tapi biaya produksinya optimum. Itu dengan melakukan small improvement, Kaizen, perbaikan yang terus-menerus, istilahnya continuous improvement. Nah, satu lagi yang dilakukan adalah product innovation, product design di sini. Produknya didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan proses produksinya itu berjalan lebih cepat, proses setupnya lebih cepat, sehingga delay-nya juga lebih kecil, produktivitasnya naik, sehingga dampaknya apa? Cost per unitnya kecil. Dampaknya apa? Dia bisa berjualan dengan harga yang lebih kompetitif, dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik dari kompetitor, tapi harganya lebih kompetitif. Ini kombinasi antara contoh ini adalah kombinasi yang menurut saya unik, yang bisa digunakan untuk menjelaskan sebenarnya hubungan antara strategi dan inovasi. Nah, ini Kaizen, atau dalam bahasa Inggris artinya adalah change for good. Nah, Toyota mengimplementasikan ide-ide Kaizen itu atau small improvement itu lebih dari 1 juta ide per tahun. Bayangkan kalau kita bicara sederhana saja, satu ide dapat menghemat 1 juta rupiah. 1 juta kali 1 juta sudah berapa? Silahkan dihitung sendiri. Nah, seperti itu. Tadi kita bicara price leadership, sekarang kita bicara non-price competition. Bagaimana kita memanage rivalry atau memanage persaingan dalam sebuah pasar yang shake out atau mature itu tidak melalui price competition, tapi melalui hal-hal yang lain. Nah, salah satunya dilakukan dengan proses innovation dan juga product innovation. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan tools, yang salah satu lagi tools untuk menjelaskan non-price competition itu ada apa saja sih. Salah satunya ada Unsolved Matrix. Nah, saya akan bicara mengenai Unsolved Matrix, atau saya akan menjelaskan mengenai Unsolved Matrix. Unsolved Matrix dibagi menjadi 4 kuadran. Dia ada 2 sumbu. Sumbu X itu bicara mengenai products, di sebelah kiri existing product, sebelah kanan new product. Kemudian sumbu Y atau sumbu vertikal itu menjelaskan market. Yang bawah itu new market, yang di atas existing market. Nah, kalau kita bicara sebuah produk, existing product ditawarkan di existing product, namanya adalah market penetration. Nah, market penetration bagaimana caranya? Salah satunya adalah, kalau kita bicara tadi, adalah dengan price leadership, dengan marketing strategi, dengan sales strategi, atau price leadership. Nah, tadi sudah jelaskan price leadership berarti dia penetrate market dengan harga yang lebih murah. Tapi kita bicara di sini adalah non price competition. Dari market penetration di sini bicara lebih ke marketing strategi, selling strategi, dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana produk baru tapi dipasarkan untuk existing market. Nah, itu namanya product development strategi. Nah, seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa bisa saja dalam sebuah pasar yang sudah mature atau shake out itu dilakukan product innovation sehingga diperoleh produk dengan arsitektural yang mungkin lebih baru, lebih baik, tapi menyasar dapat diproduksi atau disediakan dengan harga yang lebih kompetitif untuk menyasar pasar yang sama. Itu product development. Nah, kemudian bagaimana dengan produk existing tapi untuk menyasar new market? Itu namanya adalah market development. Yang berikutnya adalah produk yang baru dan menyasar pasar yang baru, namanya diversifikasi. Jadi produknya benar-benar baru dan pasar yang disasar itu segmennya kita juga belum pernah SBU tersebut belum pernah menyasarnya. Itu namanya adalah diversifikasi. Nah, untuk mempermudah kita ambil beberapa contoh di sini. Kalau kita bicara kamera. Nah, pertumbuhan kamera dari tahun sekitar 1951 sampai tahun 2010-an itu luar biasa, sebelum kemudian muncul yang sudah banyak itu, muncul handphone dengan kamera, sehingga
penjualannya drop, jatuh signifikan. Nah, itu kalau kita bicara dengan siklus yang tadi, itu pada kameranya sudah masuk tahap declining ya, tahap declining. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh inisiatif yang diambil oleh incumbent atau petahana. Salah satunya Nikon. Ketika kamera waktu itu, kamera terutama kamera DSLR, kamera yang digital tapi yang low end untuk yang paket kamera sudah tidak laku, dan fokus mereka hanya pada kamera berkualitas tinggi. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka menyasar segmen untuk extreme sport. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca bahwa Nikon maupun Canon menutup pabrik yang memproduksi kamera yang pocket kamera, karena sebagaimana kita ketahui pocket kamera sekarang sudah digantikan oleh handphone. Hampir semua handphone ada kameranya, bahkan kameranya sudah kualitasnya sudah sangat bagus. Makanya kemudian kamera dari produsen kamera yang mainstream yang dia memproduksi juga pocket kamera, itu pocket kameranya produknya kemudian fokus kesananya dikurangin atau bahkan dieliminasi produknya, fokus ke high end. Salah satunya adalah Nikon, dia berpindah ke atau fokus kepada kamera yang digunakan untuk extreme sport seperti ini. Nah, itu kalau itu salah satu contoh bagaimana dia membuat produk atau memperbaiki produk sehingga dia bisa menyasar segmen yang lain daripada pasar atau segmen yang selama ini disasar. Nah, berikutnya kalau kita bicara kamera atau yang terkait dengan kamera, masih terkait dengan kamera adalah Fujifilm. Dengan adanya digital kamera, revenue Fujifilm tergerus. Karena kenapa? Karena salah satu penghasil revenue terbesar dari Fujifilm itu adalah penjualan filmnya sendiri. Nah, apa yang dilakukan Fujifilm? Salah satunya adalah dia melakukan inovasi dengan membuat atau memanfaatkan substance atau zat yang digunakan untuk melindungi foto-foto warna-warna pada foto dari ultraviolet. Dia melakukan inovasi demikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kosmetik. Kalau kita coba berpikir, salah satu fungsi kosmetik adalah sama, menghindarin sesuatu dalam tanda kutip, tentu saja ini adalah make up atau wajah manusia dari menjadi kusam atau menjadi kurang cerah karena sinar ultraviolet. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh Fuji. Jadi dia melakukan product development sehingga bisa membuat kosmetik yang sebenarnya zatnya itu atau substansinya itu berasal dari zat yang dia atau substance yang dia sudah punya, tapi digunakan untuk membuat produk lain dan menyasar produk lain. Itu namanya diversification. Tadi kita sebut. Jadi kalau kita mapping di Ansoff Matrix, Nikon itu melakukan product development untuk penetrate market. Sebenarnya marketnya dia sebenarnya sudah ada, cuman dia lebih penetrate lagi di segmen tertentu, fokus segmen tertentu. Nah, kalau Astalif dia melakukan product development untuk melakukan diversifikasi. Jadi kita lihat di sini cukup jelas. Jadi strateginya adalah market penetration, tapi apa yang dilakukan, atau strateginya adalah diversification, tapi apa yang dilakukan yaitu melakukan product development. Itu kira-kira bagaimana kita bisa melihat bahwa non-price competition itu juga menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan strategi di mature atau shake out market. Nah, itu kira-kira teman-teman contoh yang tambahan penjelasan dari kemarin yang saya update, semoga memberikan tambahan pencerahan. Nah, berikutnya sebenarnya kalau kita bicara non-price competition itu kita ada bisnis model innovation, ada value innovation atau blue ocean, tapi saya tidak bahas di sesi ini. Semoga sesi berikutnya saya bisa bahas, karena masing-masing baik bisnis model atau value innovation membutuhkan penjelasan yang agak detail. Nanti saya akan coba
combine, saya akan coba siapkan sedemikian rupa sehingga jelas sebenarnya business model innovation dan value innovation itu apa, dan bagaimana kaitannya dengan non price competition. Baik, itu teman-teman tambahan penjelasan dari uploadan saya sebelumnya. Semoga menambah pemahaman. Kritik dan saran mohon disampaikan di komen atau di inbox di LinkedIn saya atau melalui email saya. Saya sangat berterima kasih apabila ada masukan yang memperlengkap materi yang saya sampaikan ini. Sekali lagi, buku saya silahkan kalau ada teman-teman yang tertarik silahkan di search di Google Play Books. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.